Pak ya? Ya. Jam bapaknya 14.03 kan? Ya. Baik. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Persilahkan Pak. Ini SMP ya? Ya, Iya, SMP Pak. Jadi semuanya yang 10 orang jadi murid SMP. Walaupun SMP lah berumur ya kan, yang penting bagaimana keadaan SMP itu. Tapi kita belum masuk semua Pak. Iya kan, kita nggak nunggu yang itu. Oh, iya. Dulu. Baik. Nggak apa-apa Pak. Yang bagian anunya sudah masuk dah? Ya. Ya. Punani sudah. Sudah ya? Ya. Oke, menarik. Sudah Pak, hadir Pak. Baik, kita mulai ya. Baik, selamat sore anak-anakku sekalian. Selamat sore. Selamat sore Pak. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam materi pelajaran kita yaitu Penjaskes ya. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Baik. Syukur kalau kabarnya baik. Ada yang kurang sehat hari ini? Sehat Pak. Sehat. Bu Dewi. Ya Pak Guru, Bagaimana kondisinya Dewi? aman Pak Guru. Aman ya? Ya Pak Guru. Kalau di masa COVID sekarang ini kita harus pintar menjaga kesehatan ya. Ya Pak. Ya, karena ya paling utama itu adalah kesehatan. Ya, kalau kita sehat, ya kita juga akan semangat dalam mengerjakan pekerjaan ya. Ya, kalau kita sakit, tentunya makan juga tidak selera ya. Jadi kunci utamanya Ijen ini yang mengamati Eri Kuswanto dah. Bukan Pak Punani Pak. Nah nih, Ya. Pak Eri ngamati yang Ya Pak Dede nanti. Dede. Ya. baik, kita lanjut ya. Jadi kalau kita sehat, tentu kita juga beraktivitas akan semangat. Jadi paling utama tuh jaga kesehatan. Gimana cara menjaga kesehatan itu? Ayo, siapa yang tahu? Makan makanan yang sehat Bapak. Pak. Ya, Dewi. Makan makanan yang sehat Pak Guru. Bagus. Teratur belum? Pak, Andi Nugroho. istirahat yang cukup Pak, dengan pola makan yang sehat. Istirahat yang cukup, bagus. Ya, istirahat yang cukup. Olahraga Pak. Ya, berolahraga, bagus. Ya, Denny, bagaimana? Olahraga Pak. Ya, teratur berolahraga. Ya, tentunya itu semua tujuannya untuk menjaga kesehatan. Ya. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar dan menjadi berkah. Yang memimpin doa hari ini siapa yang bersedia? Ayo, angkat tangan. Ya, Denny ya, silakan Denny. ya teman-teman, sebelum memulai pelajaran PJOK, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Denny sudah pintar memimpin doa ya. Mudah-mudahan ya kegiatan kita berjalan lancar. Terima kasih Denny. Sama-sama Pak. Baik, ya sekarang kita Bapak suruh untuk duduk dengan rapi dulu. Bagus duduknya. Ya, kalau bagus duduknya artinya kita sudah siap beraktivitas ya. Ya, sebelum memulai kita juga bernyanyi sebentar untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Lagunya apa kira-kira? Halo Bandung. Garuda Pancasila. Halo Bandung Pak Guru. Halo Bandung. Yang Bandung. Ya, ada dua orang yang menyebut halo Bandung. Ya, kita ambil suara terbanyak.
Baik, kita sama-sama bernyanyi Halo Halo Bandung ya. 1, 2, 3. Halo Halo Bandung. Telah menjadi Laura baik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya. Ya, itu meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia ya. Jangan sampai lupa lagu nasional. Ya, Siapa? ya, itu juga lagu Indonesia Raya, jangan lupa itu, karena sudah lama tidak ikut upacara ya, karena zaman Covid ini ya di rumah tidak pernah menyanyikan lagu nasional, bisa jadi lupa. Kita ulang-ulang. Oke, ya. Sebelum kita masuk materi, Bapak mau menanyakan dulu materi kita yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita kan materinya lempar cakram, Pak. Ya, lempar cakram. Masih ingat ya? Masih, Pak. Ya, Bapak tanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Saya, Pak. Ya, Andi, silakan Andi. Minggu kemarin itu lempar cakram, awalan menyamping, Pak. Ya, yang awalan menyamping itu masih ingat kan? Jelaskan. Itu pertama-tama itu kita disuruh memegang dengan jari-jari Ya. dibuka, Pak, di telapak tangan, terus diayun-ayunkan, Pak, 3 kali. Setelah 3 kali tangan diayunkan penuh ke belakang, terus dilempar ke depan, Pak. Dilempar ke siapa, Pak? Oh, depan ke jurusan lapangan lapangan lempar cakram, Pak. Ya, ada jurusannya Pak ya, Andi ya. Iya, Pak. Bagus. Pak Guru. Ya, silakan Dewi. Tidak Pak Guru, ini Zainal Deusi ini Pak Guru. Oh, Zainal ini jangan silusil Zainal. Ya, masih ada yang tahu materi minggu kemarin? Lempar cakram, Pak. Ya, itu saja ya. Mungkin dari si Andi itu semua sudah bisa mengingat, sudah tahu. Pintar. Tepuk tangan untuk si Andi. Oke. Ya, beri semangat. Baik, sekarang kita masuk pada materi kita. Ya, bentar dulu ya, Bapak buka dulu slide-nya. Biar sama-sama kita lihat. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada, Pak. Tolak peluru ya, Pak? Ya. Waduh, nggak bisa diklik ini. Berat banget, Pak, pelurunya. Seperti berat itu, Pak, besar. Besar ya. Kita buat dulu. Oke, tampil ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Baik, ya. Materi kita hari ini masih dalam atletik. Nah, kalau minggu kemarin kita belajar atletik nomor cakram, lempar cakram. Sekarang kita masuk tolak peluru ya. Kalau minggu kemarin sudah dijelaskan, kalau nomor lempar itu ada bermacam-macam. Ada lempar cakram, ada lempar lembing, ada lempar martil, dan hari ini kita masuk pada nomor tolak peluru. Disebut tolak peluru ya, bukan lempar peluru ya. Ya, Pak. Kenapa Ya, Pak? tolak Kenapa tidak peluru. disebut lempar peluru? Ya, karena ini ditolak, nanti ditolak ya.
Seperti dan saya, Pak. dilempar. Ya, Seperti saya, Pak. Ditolak Bagus. sama Nani. baik. Curhat Andi, mau curhat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa memahami kombinasi memegang peluru dengan awalan dan menolak peluru. Kemudian yang kedua, siswa memahami kombinasi awalan dan menolak peluru. Yang ketiga, siswa memahami kombinasi menolak peluru dengan gerak lanjutan. Yang keempat, siswa memahami kombinasi memegang peluru awalan, tolakan peluru dengan gerak lanjutan. Kemudian yang kelima, siswa mampu mempraktekkan gerak kombinasi, gerak spesifik tolak peluru mulai dari peluru dengan awalan tolakan dan sampai gerak lanjutan. Ya. Jadi nanti Bapak harap tujuan pembelajaran kita ini di akhir pembelajaran nanti semuanya bisa mendapatkan tujuannya ya. Ya, Iya, Pak. ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Oke, Iya Pak. nah, lanjut. Ya, ini dia tadi atletik. Nomor-nomor yang diperlombakan pada cabang olahraga atletik itu pertama jalan cepat, jalan santai, kemudian nomor lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, lari estafet, lari gawang, dan lari maraton. Kemudian nomor lempar cakram, lempar lemping, lempar martil, tolak peluru. Ya, kemudian nomor lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit, dan lompat galah. Ya, karena materi kita hanya adalah nomor lempar, Tolak peluru Pak. itu kita masuk pada nomor tolak peluru. Mana suaranya? Tolak peluru. Baik. Peluru, Pak. Ya. Nah, sebelum ke slide selanjutnya, Bapak tanya dulu. Kira-kira siapa yang tahu tentang permainan tolak peluru ini? Ayo, angkat tangan. Saya Pak. Ya, silakan. Arif. Tolak peluru adalah yang gerakannya didorong, bukan dilempar atau dilecutkan. Bagus, sudah bisa ya. Ya, selanjutnya ada lagi. Siapa lagi yang bisa? Yang mengetahui tentang tolak peluru? Ya, sudah terwakili ya oleh si Andi. Berarti sudah ada yang mengetahui. Jadi Andi. Ahmad Jenal ya. Ya. Berarti sudah mengetahui ya. Yang lain juga nanti supaya diperhatikan. Ya, baik. Kita lanjut ke pengertian tolak peluru. Ya. Tolak peluru adalah cabang lempar yang memiliki gaya mendorong atau menolak terhadap sebuah peluru, bola dari logam menggunakan teknik tertentu ya, teknik tertentu. Baik, hal-hal Slide-nya dipindahkan dari 1 ke 2 ke 3 kan bisa temannya muridnya melihatnya itu. nggak kelihatan Pak ya? Slide-nya tidak masih diam Pak Guru. Pak Guru, slide-nya belum bergerak. Waduh, kok nggak cerak ya? Sudah nampak Pak. Sudah gerak. Ya, sudah gerak. Sudah Pak. Tadi saya buka dia per slide. Gurunya tidak main chat. Kalau dipencet dia jalan ya. Oke. Kalau gini kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Ya. Ya, kita sekarang masuk ke pengertian
tolak peluru. Coba Dewi baca pengertian tolak pelurunya. Ya Pak, tolak peluru adalah cabang lempar yang memiliki gaya mendorong atau menolak terhadap sebuah peluru atau bola dari logam menggunakan teknik tertentu. Ya, itu ya pengertian dari tolak peluru. Oke. Sekarang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tolak peluru. Yang pertama, cara memegang peluru. Kemudian gerak awalan, kemudian gerak menolak peluru, dan gerak lanjutan. Ya, kita lanjut sejarah tolak peluru. Sedikit Bapak membahas tentang sejarah karena ini juga sangat penting ya. Baik, kegiatan lempar bebatuan telah ada di beritahuan ganda. Pada awalnya kegiatan ini diselenggarakan dengan menggunakan bola batu. Sementara kegiatan pertama yang menggambarkan tolak peluru modern tampaknya terjadi di zaman pertengahan ketika Serdadu menyelenggarakan pertandingan dengan melempar ban yang disebut kanon Bals ya, atau peluru meriam. Pertandingan tolak peluru tercatat pada awal abad ke-19 di Skotlandia dan merupakan bagian dari kejuaraan amatir di Inggris tahun 1866. Tolak peluru merupakan event olimpiade modern asli yang diadakan di arena Yunani tahun 1896. Oke, itu sekilas sejarah tentang tolak peluru. Baik, kita lanjut lagi ke gambar tolak peluru. Ya, ini gambar peluru ya, kelihatan ya? Ya Pak. Peluru. Gambar peluru ini terbuat dari logam. Di sini sudah Bapak bawa contohnya. Kelihatan ya? Ya Pak. Peluru yang sebenarnya ya. Kalau ukuran yang Bapak pegang ini 4 kilogram. Jadi peluru itu ada ukuran beratnya. Jadi tidak sama untuk semua pelempar. Misalnya untuk putra senior itu beratnya 7,25 kilogram. Putra junior itu beratnya 4 kilogram. Putri senior 4 kilogram. Putra junior 5 kilogram. Putri junior 3 kilogram. Ya. Nah, itu tadi peluru yang asli. Begini, ya. Kemudian Bapak juga kalau tidak ada peluru asli, kita bisa memakai peluru buatan atau bahan modifikasi, karena peluru ini jarang untuk dipergunakan sehari-hari, paling biasanya sekolah yang punya ya. Nah, kemudian itu sekilas untuk peluru tadi. Sekarang kita masuk ke lapangan tolak peluru. Nah, di sini sudah ada gambar lapangan tolak peluru, kelihatan ya? Ya. Kelihatan Pak. Ya, ini ada gambarnya. Di sini ada lingkaran. Ini namanya zona menolak peluru. Ya, zona menolak peluru. Jadi zonanya ini ukurannya 2,22. Ya, diameternya 2,22 dari ujung lingkaran sini ke ujung lingkaran ini. Itu 22,22 meter. Kemudian di sini ada beton. Ada ukurannya 1,44 meter. Ya, betonnya tingginya sekitar 10 cm. Ya, itu batas tolakannya. Kemudian ada garis memanjang. Ada garis memanjang ke sana, dan di sini juga ada garis memanjang. Yaitu ini namanya zona tolakan. Kalau ini tadi namanya zona menolak. Sekarang di sini namanya zona tolakan.
tolakan. Baik. Nah, zona tolakan ini juga punya ukuran. Ukurannya minimal, ukuran jauhnya di sini minimal 25 meter ya dari zona menolak ini. Karena 25 meter itu belum pernah ada yang mencapai tolakan seperti itu. Paling maksimal sekarang itu yang ada masih 23, berapa gitu ya. Jadi kita buat minimal itu 25 meter. Ya, sudut zona tolakan ini adalah 40 derajat. Ya, jadi di sini tempat kita meletakkan peluru yang ditolak di sekitaran zona tolakan ini. Jadi peraturannya yang sering terjadi adalah kesalahan-kesalahan terjadi pada tolak peluru itu yang pertama itu tadi melempar peluru ya, bukan ditolak tapi lempar, itu kesalahan yang pertama. Yang kedua, menginjak batas garis ujung di sini ya, setelah gerak lanjutan dia menginjak garis atau keluar dari garis depan, itu kesalahan yang terjadi sering ya. Itu pengaruh dari kurang menjaga keseimbangan. Kemudian kesalahan yang sering terjadi juga melakukan tolakan tetapi keluar dari zona tolakan. Ya, pelurunya keluar dari zona tolakan sehingga dihitung tolakannya dianggap dis atau tidak sah. Paham ya? Paham, Pak. Ya, nah, baik itu paham. Selanjutnya ini teknik melakukan peluru. Yang pertama teknik memegang peluru ya seperti yang Bapak buat. Ya, ini dikasih pelurunya di atas telapak tangan. Ya. Kemudian pelurunya diletakkan di samping leher di bawah telinga. Oke. Ya, pada tolakan. Kemudian teknik yang berikut adalah teknik menolak peluru. Ya, yang Bapak sebut tadi kesalahan terjadi di sini, menolak. Kadang-kadang kita melakukan dengan cara melempar peluru. Jadi harusnya ditolak ya, bukan dilempar. Yang berikut gerak lanjutan. Teknik gerakan itu setelah melakukan tolakan. Nah, itu tadi setelah melakukan tolakan kita harus keluar dari zona tolakan ini dengan tenang. Keluar ke belakang garis ini ada garis memanjang ya, harus keluar garis berjalan dengan tenang. Ya, itu setelah melakukan gerak lanjutan. Paham ya sampai di situ? Paham, Pak. Ya, paham. Ada dua macam gaya dalam tolak peluru. Yang pertama adalah gaya obrek atau gaya membelakangkan. Ini gambarnya gaya O'Brien. Ya, O'Brien. Ini si O'Brien ini itu orang yang pertama melakukan gaya ini, makanya disebut gaya O'Brien. Ya. Kemudian yang kedua gaya Pak, izin ke belakang, ya. Pak. Izin ke belakang. Baik, silakan Andi. Silakan. Baik. Yang kedua lah gaya ortodok atau gaya menyamping. Sudah tahu ini ya, gaya menyamping. Artinya menyamping arah tolakan. Ini gambar secara keseluruhan mulai dari awal tolakan sampai gerakan. Ini gaya ortodok, ini gaya menyamping, gaya Pak, itu yang atas ortodok yang bawah. Gaya apa, Pak? gaya O'Brien membelakangi Yang arah atas tolakan. O'Brien, yang bawah gaya Yang bawah
ortodok, ya, oke? Ya, Ya, Pak. baik. Tujuan dari melakukan tolak peluru adalah untuk mendapatkan tolakan sejauh mungkin. Ya. Tujuan melakukan tolak peluru adalah mendapatkan tolakan sejauh mungkin. Baik, terima kasih. Sampai di situ slide-nya. Bapak tutup slide-nya ya. Oke. Nah, sekarang setelah melihat slide-slide itu, gambar-gambar itu, Bapak bagi dua kelompok ya, untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam slide atau gambar-gambar tadi. Mulai dari si Eri, Nani, Dewi, Arif, Ikhwan, dan Doni. Siapa? Jadi itu kelompok satu. Baru identifikasi gerak Ini teman-teman, gaya ayo ortodok. di tempatku. Yes. Nah, boleh. Kemudian dari Denny, Endro, Andi, Rasdianto, dan Zainal, itu kelompok gaya open. Identifikasi masalah yang tadi, baru nanti kita diskusikan. Baik, sudah diidentifikasi. Siapa? Sekarang silakan dari kelompok Ani, apa hasil identifikasi dari kelompoknya? Untuk gaya ortodok itu gaya tolak peluru yang melakukan gerakannya menyamping, Pak. Ya, menyamping arah tolakan, itu gaya ortodok. Kemudian kelompok Menghadap Denny, gaya ortodok, gaya open. Kelompok Denny, apa yang kita identifikasi? Saya, Pak. Ya, silakan di. Kalau gaya O'Brien itu awalnya membelakangi sektor tolakan, Pak. Bagus, ya. Jadi sudah tahu sedikit soal gaya-gaya itu. Kemudian kesalahan yang sering terjadi itu apa kira-kira di dalam gerakan tolak peluru? Melempar, Pak. Melempar. Ya. menginjak garis Melempar. atas, Pak. Ya. Melewati Dari garis atas, Pak Guru. ya, tolakannya keluar dari zona tolakan. Bagus. Baik, Bapak rasa semua sudah memahami. Nah, sekarang Bapak bagikan tugas LKPD kita ya. Ya, Bapak bagi, nanti langsung dikerjakan, dijawab sesuai namanya. Nanti dikumpulkan. Baik, sudah dikumpulkan. Sekarang ya. Oke. Sekarang Bapak kasih nilai untuk kelompok yang aktif. Kelompok yang paling aktif itu kelompok Andi. Ya, kelompok Andi. Tepuk tangan untuk kelompok Andi. Ya, nanti kelompok Andi silakan ambil hadiahnya di kantor. Ya, hadiahnya datang ke sekolah nanti. Baik. Baik, Bapak rasa sudah jelas ya materi kita hari ini. Jadi yang bisa mengevaluasi pelajaran kita ini, yang bisa mengevaluasi. Ada tidak? Dewi, Pak. Bu Dewi, ayo silakan. Apa yang bisa dijelaskan dari materi tadi? Semangat Dewi, Pak Guru, Andi Pak Guru, sakit perut Pak Guru, maka jadi konsen. Ayo, Andi ya. Andi, ayo. Alasan Dewi, alasan. Ya, Pak. Saya coba ya, Pak. Jawab dari apa yang sudah diajarkan Bapak tadi, bahwasanya banyak cabang campurnya, Pak. Terutama ini yang kita bahas tentang lempar, yaitu tentang tolak peluru, Pak. Jadi tolak peluru ada dua macam gaya ortodok, dan gaya O'Brien. Nah, itu gaya yang membelakangi sektor tolakan dan gaya menyamping, Pak. Baik, bagus. Ya, cukup Andi ya. Semua Ya. Bapak rasa sudah jelas, sudah mengerti. Ya. Sekarang
tugas untuk minggu depan Bapak bagikan, ada tugas ya untuk minggu depan dikerjakan ya. Ya, dan minggu depan pertemuan kita selanjutnya itu materi nomor lempar lemping agar dipelajari di rumah. Sore. Bapak rasa sudah cukup pelajaran kita hari ini. Baik, di Ahmad Channel silakan tutup dengan doa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran olahraga pada siang hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Baik, terima kasih Ahmad Channel sudah menutup kegiatan kita sore hari ini. Baik Bapak, mohon izin. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak. Sore Pak. Cukup Pak. Terima kasih. Ya, berikan aplaus buat Abijan. Pas waktunya. Ya.